Saudara-saudari, perjalanan pelayanan kita tidaklah ringan dan mudah. Ujian, tantangan, dan pencobaan mengiringi perjalanan ini. Ada kala rasa letih, lemah, dan tak berdaya, bahkan keraguan, kekecewaan, dan putus asa menerpa. Kekuatan selalu ada, datang dari sumber kekuatan yang memberi pertolongan. Dan karena itu, marilah kita memuji dan memuliakan namanya. Kita nyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 332 bait yang pertama. Sambil berdiri, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padamu. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai Ibadah saat ini berlangsung di dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Anak Sang Penebus, dan di dalam Roh Kudus yang menolong dan menghibur. Tuhan memberi kekuatan bagimu. Kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan berdasarkan Mazmur pasalnya yang ke-28 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9 secara berbalas-balasan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Dalam persekutuan kita pada saat ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara semua, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum daripada itu, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca sedikit daripada sabda dan kebenaran-Mu. Sebelum daripada itu Bapa, kami mohon kuasai hati batin kami masing-masing, agar ketika firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, boleh mendapat tempat yang layak dalam hati batin kami, dan menjadi suluh dan pedoman bagi langkah kehidupan kami. Berkati akan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang terpilih bagi kita pada malam hari ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. Untuk itu Bapak Mama semua diundang berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31 demikian bunyinya. Dengan perikop Allah di atas semua Allah. Ayatnya yang ke-27. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub? Dan berkata begini hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Semoga masih ada ketenangan dan sukacita untuk kita duduk dan mendengarkan firman Tuhan, karena memang ini jam-jam dan waktu yang sudah buat kita lelah dan capek. Tapi saya percaya Roh Kudus masih ada di dalam hati kita. Tema perenungan firman Tuhan untuk kita merenungkan firman-Nya dari pembacaan kita tadi diberi tema kekuatannya dalam kelemahanku. Ada seorang teolog Amerika Latin bernama Bartolomé de las Casas. Dia mengatakan begini, bahwa setiap orang ketika berada dalam berbagai kelemahan dan persoalan hidup, ia seperti berada dalam planet yang gelap, kotor, dan tersiksa. Dalam kondisi ini, ia membutuhkan sebuah planet baru atau suatu dunia baru. Dunia baru itu ibarat sebuah planet yang memberi harapan baru, kekuatan baru untuk membebaskan, menggembirakan, dan membuat orang itu terlepas dan terbebas. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa siapapun dia, sehebat apapun dia, pasti akan ada dalam situasi yang terkadang merasa diri kuat
dan terkadang ada pada kondisi lemah. Ketika ada dalam kondisi yang kuat, banyak orang merasa bangga, banyak orang merasa bisa, dan banyak orang akan merasa hebat. Tapi tidak semua orang ketika ada dalam keadaan yang lemah, dia dapat menghadapi dan melewati keadaannya dengan baik-baik saja. Maraknya kasus bunuh diri akhir-akhir ini bukan sebuah tren. Tapi ini keadaan yang memprihatinkan kita semua. Bahkan kita sebagai abdi-abdinya. Keadaan ini menandakan bahwa ada kelemahan ketika berhadapan dengan persoalan misalnya. Ada kerapuhan diri dan juga ada ketidakstabilan mental. Apakah tidak ada solusi jalan keluar dari persoalan yang dialami? Sehingga harus dengan cepat mengambil keputusan untuk bunuh diri. Apakah ini solusi dari tiap kelemahan yang dialami oleh mereka yang bunuh diri? Setiap orang, saya dan saudara, tentu punya pergumulan. Dan kita butuh hadirnya planet baru yang berisi jawaban-jawaban pasti akan pergumulan-pergumulan yang kita alami. Pergumulan demikian juga menjadi harapan dari umat Israel dalam pembuangan. Mereka berharap situasi sulit yang mereka hadapi akan segera berlalu. Berharap untuk dipulihkan dari keadaan mereka pada saat itu. Dan hal inilah yang nampak dalam teks bacaan kita tadi. Di dalam pasalnya yang ke-40 sampai 48 berisikan gambaran kehidupan umat Israel di tanah pembuangan atau di Babel. Hidup di tanah pembuangan sungguh sangat menyakitkan bagi mereka. Mereka sangat tertekan, mereka putus asa dan mereka menderita. Kepahitan dan penderitaan yang mereka alami di tempat pembuangan membuat mereka mempertanyakan tentang penyertaan dan pemeliharaan Allah. Mereka menantikan hadirnya pemulihan. Menurut mereka, Allah telah menyembunyikan wajahnya atas mereka. Dalam perasaan putus asa, kecewa, hilang harapan pada Tuhan, maka Nabi Yesaya tampil memberi penguatan dan menghibur umat Israel untuk melihat siapa Allah sebenarnya. Nabi Yesaya tidak menyalahkan sikap mereka yang kecewa dan kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Nabi Yesaya mau membuka iman mereka untuk menyadari siapa itu Tuhan. Penderitaan yang mereka alami tidak boleh membuat mereka meragukan penyertaan dan pemeliharaan Allah. Dan karenanya, Yesaya meyakinkan mereka bahwa Tuhan Allah mereka adalah pencipta yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Umat Israel diminta untuk meyakini dan mengimani bahwa Tuhan adalah Allah yang menciptakan dan Allah yang menghidupkan. Tidak ada Allah lain
sebelum dan sesudah Dia yang sama dengan Dia. Dia itu Tuhan yang tidak ada bandingnya. Nabi Yesaya mengingatkan bahwa Tuhan itu berkuasa dan memberikan kuasanya kepada mereka yang lemah. Ia memberikan kekuatan bagi mereka yang kehilangan tenaga. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayatnya yang ke-29. Mereka yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan menjadi kuat seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali terbang melintasi dan menikmati badai dengan kekuatan sayapnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berefleksi bahwa selama 2 hari kita ada dalam persidangan Majelis Klasis Kupang Tengah yang ke-41. Tentu 2 hari ini membuat kita lelah. Lelah kosone. Lelah ya. 2 hari ini menguras tenaga kita, menguras perasaan kita dan pikiran kita. Semuanya terkuras habis sejak kemarin sampai dengan malam hari ini. Apakah 2 hari yang melelahkan ini hanya akan menjadi sia-sia belaka? Ataukah justru kelelahan ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita untuk tetap terbang tinggi bersama-sama di atas langit pelayanan sepanjang tahun 2025 ini? Mampukah kita mengeksekusi program-program pelayanan yang telah kita putuskan selama 2 hari ini? Mungkin kita merasa tidak sanggup karena banyaknya beban yang harus kita pikul atau kita tanggung. Apalagi tadi kita sudah mendengarkan rap yang sudah ditargetkan bagi kita semua. Mungkin ada yang pulang dengan keadaan semakin lemah, semakin loyo, karena tahun ini semakin berat. Tapi ingat, mau berat bagaimanapun juga, jangan sampai pulang ambil keputusan. Saya belum omong tapi tahu ambil keputusan apa. Jangan kita juga saling babunuh habis ini. Bawa semua kelemahan kita, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, atau apapun itu yang menekan hidup dan pelayanan ini kepada Tuhan. Karena Dialah sumber kekuatan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Ini Tuhan punya kerja. Kita ini hanya hamba-hambanya. Kita ini hanya alat yang dipakai oleh Allah untuk menata pekerjaan ini. Karena itu jangan takut. Tuhan akan menyertai kita. Sebagai kawan-kawan sekerja, mari kita saling berbagi energi positif. Majelis Klasis Harian, Majelis Klasis Ex Officio, BP2K, UPPMK, pengurus-pengurus kategorial, dan kepanitiaan-kepanitiaan yang ada, termasuk panitia rekoleksi, yang juga saat ini akan diperhadapkan untuk menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan. 150 juta, berat.
Ada kekurangan itu pasti. Ada kelemahan itu pasti. Tapi juga selalu harus ada nada optimis. Rab tadi itu ada 2 skenario, saya juga baru dengar. Ada skenario yang optimis, ya, dan juga ada skenario yang satu lagi. Jadi kita juga harus optimis, harus punya pengharapan, jangan membiarkan diri kita dikuasai oleh kesulitan-kesulitan yang ada. Jangan biarkan diri kita hanya memikirkan kesulitan-kesulitan itu saja. Karena kalau itu yang kita buat, maka kita akan menjadi orang yang tidak sanggup melihat Tuhan yang hidup dan berkuasa merubah kesulitan menjadi berkat. Amin kok? Iya. Tuhan sanggup merubah kelemahan, kesulitan menjadi kekuatan bagi kita. Kata-kata bijak bilang begini, bukan kesulitan yang membuat orang takut, tetapi ketakutanlah yang membuat orang sulit. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, bagaikan burung Raja Wali dengan sayap-sayapnya yang kuat, membuat kita terbang lebih tinggi lagi, melintasi dan menikmati angin badai sekalipun dalam hidup dan pelayanan kita di tahun 2025 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai pelaku-pelaku pelayanan, jadilah orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan untuk mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Karena dalam kelemahan kita, di situ ada kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan ada dalam persembahan syukur. Oleh karena itu, kepada majelis yang bertugas dipersilahkan. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha makasih. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu Bapa. Engkau belum kami sampai saat ini kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus. Sampai saat ini Bapa surgawi, Bapa yang mau kasih, semua bukan kehebatan kami, karena semua atas cinta kasih-Mu Bapa. Dan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami bawa pulang dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Tibanya saat kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Mari Engkau boleh memberkati persembahan yang telah kami siapkan Bapa, agar persembahan yang kami beri boleh berguna dan boleh bermanfaat bagi pelebaran di muka bumi ini Bapa, terkhususnya bagi kami di jemaat kami, Jemaat Kalvari Venum Bapa. Ini doa kami, ini harapan kami. Kristus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, amin.
tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Sebelum kita ada dalam perhadapan panitia rekoleksi, saya berikan kesempatan kepada Bapak Nelson Matara untuk menyampaikan pujiannya. Bersujud aku meminta padamu, ya Tuhan. Bukalah mataku dan tunjukkanlah jalan kebenaran. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah noda dan nista menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hina yang selalu
ku lalui. Tuhan, dengarlah cerita anakku, dan jangan kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang kuinginkan, berjalan bersamamu lagi. Peganglah tanganku ini, dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah Loran dan nista menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hina, yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarlah cerita anakku, dan jangan kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang kuinginkan, berjalan bersamamu lagi. Tuhan, dengarlah cerita anakku, dan jangan kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang kuinginkan, berjalan bersamamu lagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Nelson Matara untuk tetap menjadi berkat. Kita akan ada dalam perhadapan panitia rekoleksi yang akan didahului dengan pembacaan surat keputusan. Surat keputusan Majelis Klasis Kupang Tengah, nomor dan tanggal terbaca, tentang panitia rekoleksi pelayan Gemit lingkup Klasis Kupang Tengah. Dalam ketaatan kepada Yesus Kristus pemilik dan kepala gereja, Majelis Klasis Kupang Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan persidangan Majelis Klasis Kupang Tengah nomor 6/PMK Datar Gemit /2 Romawi /2024 tentang program pelayanan kebersamaan Jemaat Lingkup Klasis Kupang Tengah bidang marturia terkait kegiatan rekoleksi pendeta seklasis Kupang Tengah tahun 2025. Yang kedua, rapat berkala 3 Majelis Klasis Kupang Tengah di Jemaat Eklesia Tanenofunan tanggal 12 Desember yang menegaskan perhadapan panitia rekoleksi dalam persidangan Majelis Klasis Kupang Tengah ke-41 tahun 2025. Memutuskan menetapkan pertama, membentuk dan mengangkat panitia pelaksana rekoleksi pelayan Gemit lingkup Klasis Kupang Tengah tahun 2025
dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, tugas dan tanggung jawab panitia tersebut adalah merencanakan, mengusahakan, menyediakan daya, dana, dan sarana prasarana yang dibutuhkan maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan hingga pelaksanaan kegiatan rekoleksi sesuai tempat yang ditetapkan. Menyusun rencana kerja dan tata laksana tugas kepanitiaan dalam mengkoordinir, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan atas semua kegiatan dari persiapan hingga pelaksanaan rekoleksi tahun 2025 dengan hasil-hasilnya kepada Majelis Klasis Kupang Tengah. Panitia pelaksana rekoleksi pelayan seklasis Kupang Tengah bertanggung jawab kepada Majelis Klasis melalui Majelis Klasis Harian Kupang Tengah. Pertanggungjawaban panitia tersebut disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya sebulan setelah pelaksanaan rekoleksi dimaksud. Pembubaran panitia baru dapat dilaksanakan oleh MKH setelah Badan Pertimbangan Pengawasan Pelayanan Klasis melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan terhadap kinerja panitia pelaksana rekoleksi pelayan seklasis Kupang Tengah. Segala pembiayaan yang ditimbulkan berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBMK atau APBMJ dan juga donasi dan dukungan partisipasi dari luar jemaat. Keempat, keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Ditetapkan di Oepunu pada tanggal 20 Januari 2025, Majelis Klasis Kupang Tengah tertanda Ketua Pendeta Alfred S. Wangsir STH MPD, Sekretaris Penatua Supriyadi Suarjana. Lampiran surat keputusan Majelis Klasis Kupang Tengah, nomor dan tanggal terbaca tentang panitia rekoleksi pelayan seklasis Kupang Tengah. Pertama, panitia pengarah Majelis Klasis Kupang Tengah. Panitia pelaksana Ketua Pendeta Fajar A. Lisnahan STH, Sekretaris Pendeta Desi A. Liu Tatengkeng SSI MA, Bendahara Pendeta Ariati Yosefina Esther Ngahu STH, Seksi Acara dan Geranian, Koordinator Pendeta Ina Doliani Ariani Naisunis Wilatiro STH, Anggota Pendeta Marta N. Rafael Oematan SSI Teol, Pendeta Daniel Manu STH, Pendeta Victoria PC Henuk STH, Pendeta Ari Nurafida Sastri Kaitulang Lami STH, Pendeta Wahyudin Lai STH, Seksi Usaha Dana Koordinator Pendeta Gresiana S.O. Talo Yakob STH, Anggota Pendeta Elsa Siasalehu SAG, Pendeta Jen P. Tu Lima Kunai SSI Teo, Pendeta Nyongki Erdal STH, Pendeta Yohanes Ratu STH, Pendeta Gideon Enea STH, Pendeta Oriana Nenometa STH, Seksi Humas dan Akomodasi Koordinator Pendeta Feni Irawati Ali Uli MTH, Anggota Pendeta Nini Mandiralani Sir STH, Pendeta Petronele A. Detak Lailo STH, Pendeta Yanri Kostaduli STH, dan Penatua Adelgina Tanesip Liu SPH SPD. Ditetapkan di Oepunu pada tanggal 20 Januari 2025, Majelis Klasis Kupang Tengah tertanda Ketua Pendeta Alfred S. Wangsir STH MPD, Sekretaris Penatua Supriyadi Suarjana. Demikian. Saudara-saudari diutus untuk menata pelayanan, baik untuk kebutuhan organisme dan organisasi. Karena itu berdasarkan surat keputusan Majelis Klasis dalam menata layani pelayanan di Klasis Kupang Tengah, maka saudara-saudari yang telah ditetapkan menjadi panitia rekoleksi, saya persilahkan berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudari bersedia dan berjanji dengan segenap hati
menerima serta bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjalankan tugas yang diembankan kepadamu. Apakah jawabmu? Ya, kami bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Saya mempersilahkan panitia rekoleksi untuk menghadap ke jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sambutlah saudara-saudari kita ini dan dukunglah mereka dalam melaksanakan tugas sebagai panitia rekoleksi Klasis Kupang Tengah. Saya persilahkan kembali panitia untuk menghadap ke mimbar dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 369A bait 1 sambil kita memberikan persembahan khusus. Mendengarkan pujian solo dari Ibu Pendeta Dika Weno. Bila ingin ada kedamaian di dalam hatimu, bersihkanlah semua debu yang ada di hatimu. Jauhkanlah iri dan dengki yang ada di hatimu, agar kedamaian yang abadi mengalir di hatimu. Bila ingin ada sukacita di dalam hatimu, kasihilah sesamamu dengan segenap hatimu. Jauhkanlah kesombongan yang ada di hatimu.
hadapan Tuhan dan mari kita ada dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa di sorga, kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena di tengah-tengah kehidupan kami, apapun itu yang kami alami dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa menguatkan kami ya Tuhan. Bahkan ketika kami ada dalam kelemahan-kelemahan diri kami, Engkau senantiasa memberikan pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga untuk 2 hari yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan berbagai pergumulan. Namun Tuhan menyelesaikannya bagi kami. Selama 2 hari kami ada dalam persidangan Majelis Klasis Kupang Tengah yang ke-41. Kami ada di dalam dinamika persidangan yang kami jalani selama 2 hari. Dan Tuhan boleh mengaruniakan hikmat-Mu bagi kami, sehingga kami dapat menyelesaikan persidangan selama 2 hari ini dengan baik ya Tuhan. Kami telah mengambil keputusan-keputusan untuk kami jalankan menjadi program pelayanan di tahun ini. Oleh karena itu ya Allah, ya Bapa di sorga, Engkau yang mempercayakan pelayanan ini kepada kami selaku pelaku-pelaku pelayanan ini. Kami juga percaya Tuhan mengaruniakan hikmat-Mu bagi kami. Tuhan memberikan pertolongan-Mu bagi kami, sehingga kami tidak akan berjalan sendirian di dalam kami menapaki pelayanan ini ya Tuhan. Namun Tuhan kuatkan kami semua. Kami akan bergandengan tangan bersama-sama ya Tuhan, untuk kami dapat menata layani pelayanan di tahun 2025 ini dengan program-program kerja yang sudah diputuskan selama persidangan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Bapa di sorga, untuk semua yang telah memberi diri dalam persidangan ini. Kami juga berdoa mengucap syukur tuan rumah sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat menyukseskan pelayanan dalam persidangan ini selama 2 hari ini. Tuhan tentu tahu apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Mari ya Bapa di sorga, Engkau memberkati panitia yang ada di jemaat ini. Engkau memberkati majelis dan juga semua umat-umat-Mu yang telah memberi diri mereka dengan sungguh-sungguh untuk melayani-Mu ya Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan itu dan yang tidak berkesudahan itu akan senantiasa memberkati semua jemaat-Mu yang ada di Kalvari Venun ini ya Tuhan. Semua pergumulan-pergumulan pelayanan mereka, Tuhan juga akan memberkatinya dan juga Tuhan akan menolong mereka ya Tuhan. Ya Allah ya Bapa di sorga, kami juga menyerahkan pergumulan dari panitia rekoleksi yang telah diperhadapkan saat ini. Ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan yang ada pada diri kami sebagai panitia. Namun kami percaya tugas tanggung jawab yang akan kami jalani ini juga merupakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh karena itu kami mempertaruhkan
panitia rekoleksi dengan kerja-kerja yang akan dikerjakan ke depannya. Tuhan berkati, sehingga apa yang sudah diputuskan boleh dijalankan bersama-sama untuk persekutuan dan kebersamaan kami sebagai abdi-abdimu di Klasis Kupang Tengah ini, ya Tuhan. Ya Allah, ya Bapa di sorga, di dalam persidangan kami, tentu ada banyak dinamika-dinamika yang terjadi. Namun itu semua terjadi untuk mendapatkan sebuah program pelayanan yang tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, kami mohon, jikalau selama 2 hari ini, lewat perkataan kami, lewat tindakan-tindakan kami, ada yang menyakiti hati para pelayan-pelayan, peserta-peserta sidang yang ada. Mari Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuninya bagi kami, dan kami juga boleh saling mengampuni satu dengan yang lainnya, agar kami kembali pulang dengan membawa damai sejahtera daripada-Mu, ya Tuhan. Ya Allah, ya Bapa di sorga, setelah semua selesai di tempat ini ya Tuhan, kami akan kembali pulang ke dalam jemaat kami masing-masing, ke dalam rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Kami akan melanjutkan hidup dan pergumulan pelayanan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, Engkau menuntun menyertai perjalanan pulang kami, agar kami tiba dengan selamat ke dalam hidup dan juga ke dalam pergumulan pelayanan kami masing-masing ya Tuhan. Acara yang akan berlanjut setelah ini Tuhan berkati, agar kami juga dapat menyelesaikannya dengan baik ya Tuhan. Agar yang kami lakukan sepanjang 2 hari ini menjadi berkat, bahkan juga membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Bapa di sorga, ini ucapan syukur kami ya Tuhan, ini pergumulan kami ya Tuhan, yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang, kami berdoa, dan kami menyerahkan doa dan hidup kami hanya kepada-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan suara gembala yang akan dibawakan oleh Bapak KMK. Bapak Mama, Bapak Saudara, Salam. Saya menyapa semua yang hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak perlu disebutkan satu persatu, tapi Tuhan tahu perjuangan kita dalam pelayanan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sehingga kita dapat menyelesaikan persidangan kita selama 2 hari. Tentu kita telah melakukan banyak hal dan memutuskan beragam program untuk kita dapat melakukannya secara bersama-sama. Sebenarnya kita punya salam gemit. Tadi di luar banyak yang belum tahu. Artinya satu untuk semua dan semua untuk satu. Pekerjaan pelayanan itu tentu bukan hanya dilakukan oleh satu orang, tapi kita melakukannya untuk kita semua, dan kita melakukannya untuk kita. Dan karena itu dengan keputusan-keputusan yang telah kita ambil terkait dengan pendidikan, terkait dengan pemberdayaan
ekonomi, terkait dengan segala hal menyangkut pelayanan, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Sinode, kita harus membangun militansi kita untuk memperkuat Gemit sebagai sebuah lembaga yang bukan saja kaya dalam teologi, tapi juga kaya dalam segala karya. Karena itu terima kasih banyak untuk Mama Pendeta gitu, dengan presbiter dan panitia yang telah menyiapkan tempat dan waktu, tenaga, semua yang dipersembahkan untuk melayani kita semua selama 2 hari ini. Atas nama semua kami yang hadir, kami mengucapkan terima kasih. Pianis dan juga pemandu pujiannya, ada tim multimedianya dan semua yang, terutama mama yang ada di dapur bersama Bapak berjerih. Terima kasih banyak. Tidak ada yang dapat kami berikan, Tuhan pasti memberkati semua yang telah dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk Majelis Klasis Rian yang luar biasa, untuk pemerintah sudah berkenan kemarin hadir dan juga mensupport kegiatan kita, persidangan kita, juga Papa Mama, Ketua Mismat, Pendeta non KMJ dan non KMJ, Papa Mama Pendeta Emeritus, UPP dan PP, para vikaris, Cafik, dan semua kita yang hadir, yang turut mensukseskan persidangan kita selama 2 hari. Nah itu kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita dalam setiap karya pelayanan. Kita punya tugas yang tidak pernah selesai. Tugas pelayanan itu tidak pernah selesai. Tetapi tentu dengan hati yang penuh dengan sukacita, jika kita melakukannya, pasti kita akan berbahagia, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Karena itu salam hormat kami kepada semua yang kita tinggalkan di rumah, yang tentu sebentar kita akan berjumpa dengan keluarga, dengan jemaat, dengan teman-teman sepelayanan, jemaat kita masing-masing. Kita tentu turut berduka bersama Mama Pendeta Desi. Besok malam kita diundang untuk hadir bersama-sama di Mispa Bonen. Ada undangan untuk semua pendeta, juga untuk Majelis Klasis Harian, untuk Papa Mama yang menjadi peserta persidangan, untuk bersama-sama Pendeta Desi di Mispa Bonen besok malam jam 7 malam. Kita juga berduka bersama dengan Mama Pendeta Jen, Bapak meninggal tadi juga dikuburkan. Memang beberapa waktu yang lalu kita juga berduka bersama dengan Mama Rensi, dengan semua orang-orang saudara kita yang mengalami kedukaan. Kita percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Tapi juga seiring dengan duka kita juga menyampaikan selamat berbahagia untuk Malin dan Marini dan semua kita yang tidak sempat kita sebutkan satu persatu. Tuhan memberi kekuatan, umur panjang dan berkat. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua, dan mari kita bersama-sama mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan melalui keputusan yang telah kita ambil, dan biarlah ada sukacita dan damai sejahtera yang menyertai kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam, Tuhan menyertai. Kita ada dalam pembacaan akta penutupan dan pemukulan gong. Papa Mama Majelis Klasis Harian, saya undang untuk ada di depan
bersama-sama. Bapak Nelson, Bapak Supri, Mama Adel juga. Bapak Adi, mari. Baik, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami Majelis Klasis Harian boleh menutup persidangan Majelis Klasis yang ke-41 saat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Kita juga akan menyaksikan penyerahan palu persidangan dari MKH kepada tuan rumah penyelenggara sidang Majelis Klasis tahun 2026. Atas nama Majelis Klasis Kupang Tengah, kami menyerahkan palu persidangan ini untuk ditindaklanjuti. Foto. Oke, terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri ibadah penutupan kita dengan kita melakukan nyanyian rohani Tuhan Pasti Sanggup. Sambil kita berdiri.
Bersama-sama kita mengucapkan komitmen melayani. Tuhan, Engkau yang memanggil dan mengutus kami. Engkau juga yang mengurapi dan memberkati kami hamba-hamba-Mu. Dengan demikian, hanyalah padamu kami berharap kekuatan dan penghiburan sewaktu kami berjalan, sewaktu kami terjatuh, sewaktu kami kembali bangun, bangkit, kembali berjalan, bahkan berlari menuju tujuan akhir, pertandingan yang berkemenangan, dan upah-Mu menghiasi kepala kami. Pulanglah dan terimalah oleh-Mu berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silahkan duduk, kita ada dalam saat teduh. Shalom. Cek, atas nama Majelis Jemaat Kalvari Fen, Panitia Persidangan Sidang Majelis Klasis Kupang Tengah yang ke-41 tahun 2025, kami mengucapkan terima kasih kepada Maha Pendeta bersama dengan Ketua Majelis Klasis Kupang Tengah bersama dengan Sekretaris dan semua perangkat yang ada di dalamnya yang telah bersama-sama dengan kami dalam setiap kegiatan mulai dari awal sampai dengan akhirnya malam hari ini memimpin ibadah pada kesempatan malam hari ini. Bapak Mama hadirin sekalian, saudara sekalian, kita akan mendengarkan ungkapan hati dari keluarga besar Jemaat Kalvari Fenun yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Jemaat Kalvari Fenun, Ibu Pendeta Konstansa AM Danoda 5 STH. Dan untuk itu kepada Mama Pendeta waktu kami berikan. Cek. Shalom. Yang saya hormati dan kasihi seluruh peserta sidang. Yang saya hormati dan kasihi Majelis Klasis Harian Kupang Tengah dan semua keluarga Allah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala dan Pemilik Gereja, atas perkenanannya sehingga kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam persidangan Majelis Klasis Kupang Tengah yang ke-41 selama 2 hari berturut-turut sejak kemarin sampai malam hari ini. Merupakan kebanggaan bagi kami, keluarga besar Gemit Kalvari Fenun, bahwa dalam perkenanan Tuhan Yesus, Kepala dan Pemilik Gereja itu mempercayakan melalui Klasis Kupang Tengah
persidangan Majelis Klasis Kupang Tengah yang ke-41 boleh berlangsung di tempat ini. Beberapa waktu yang lalu, sejak keputusan persidangan Majelis Klasis Kupang Tengah tahun lalu bahwa terselenggaranya persidangan Majelis Klasis tahun ini di sini, saya mengungkapkan kalimat yang berulang-ulang kali saya ungkapkan kepada jemaat ini, bahwa jikalau pintu rumah Tuhan ini terbuka bagi kegiatan pelayanan yang mulia ini, maka sama halnya kita membuka hati kita untuk Tuhan mendatangi kita dalam persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan mendatangi kita, Tuhan tidak datang kosong. Tuhan datang bawa berkat, bahkan berkat itu berlimpah ruah bagi persekutuan jemaat di tempat ini, bagi keluarga, tetapi juga tugas dan pekerjaan. Dan itu sangat-sangat terbukti. Kami alami, jika buka ruang kesaksian, kami berani bersaksi bahwa Tuhan yang kami imani itu dahsyat. Keputusan persidangan kemarin bahwa dana persidangan untuk tahun ini di Gemit Kalvari Venon 12 juta. Tetapi secara transparan kami menyampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat rekan-rekan sepelayanan kami Majelis Klasis Harian Kupang Tengah, bahwa realisasi bukan 12 juta tetapi 8 juta karena pertimbangan kondisi keuangan yang tidak menentu, tidak stabil akhir-akhir ini. Dan itu sangat kami maklumi, tetapi kami tetap beriman, berjalan bersama Yesus, tiada yang mustahil. Sehingga berkat Tuhan mengalir sampai kami bingung. Kemarin itu kurang lebih 60 juta, 64 juta masuk dalam tangan. Dan itu Tuhan luar biasa. Kita beri pujian bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Karena itu pada tempat ini kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan sepelayanan Seklasis Kupang Tengah melalui persidangan Majelis Klasis Kupang Tengah yang ke-40 memutuskan persidangan tahun ini terselenggara di tempat ini. Inilah kami apa adanya. Inilah kami apa adanya, bukan ada apanya. Kami letak geografis seperti ini, selama kurang lebih 2 hari, curah hujan juga cukup mendukung, sejuk-sejuk. Saya yakin bahwa semua peserta sidang menikmati sejuknya berada di puncak Kalvari Venon. Sambil mengimani, sambil kita berefleksi bagaimana Kalvari waktu itu. Waktu Tuhan Yesus bergumul untuk keselamatan kita semua. Saya yakin bahwa semua keputusan yang dihasilkan dari Kalvari Venon membawa keselamatan bagi gereja Tuhan dalam wilayah pelayanan Klasis Kupang Tengah untuk tahun pelayanan 2025. Dan untuk tidak memperpanjang kata, dari lubuk hati yang paling dalam, atas nama keluarga besar Gemit Kalvari Venon,
kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Apabila selama kurang lebih 2 hari ada hal-hal yang Bapak Mama bersaudara temukan tidak berkenan di hati, baik itu melalui pikiran, kata-kata, sikap tingkah laku atau bahasa tubuh yang tidak menyenangkan. Tinggalkan semua itu di sini. Dan biar Bapak Mama bawa pulang yang baik-baik. Biarlah damai sukacita tetap melingkupi kehidupan pribadi dan persekutuan. Dan biasanya orang terima kasih dulu baru maaf saya balik. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih yang tulus sekali lagi kepada semua rekan sepelayanan seklasis Kupang Tengah, terkhusus Majelis Klasis Harian Kupang Tengah yang telah mempercayakan kami sebagai tuan dan nyonya rumah. Doa kami, Tuhan Yesus yang empunya pelayanan itu memberkati Papa Mama, bersaudaraku semua dengan berkat yang melimpah. Akhirnya sayonara. Shalom. Cek. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk hal baik yang sudah terjadi dan ungkapan isi hati keluarga besar Jemaat Kalvari Venun yang telah disampaikan oleh Mama Pendeta Konstansa M. Danoda 5 STH. Kalau tadi pergumulan kami Jemaat Kalvari Venun sampai pada 64 juta, seperti dikatakan bahwa sesuatu yang menjadi bagian sukacita kami di sini. Kalau rumus matematika itu 2 ditambah 5 sama dengan 7, maka bagi Tuhan 2 tambah 5 sama dengan 12. 5 roti dan 2 ikan Tuhan berikan dan kelimpahannya 12 bakul. Saya kira ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menapaki tahun 2025 nanti. Dan dari tempat ini juga kami menyadari bahwa sepanjang 2 hari ini piring gelas bata toki. Kadang-kadang Bapak Mama menghampiri meja makan, sendok nasi ada yang jatuh, lupa untuk tatak di meja. Kami mohon maaf dan tulislah itu di pantai Osapa, sehingga ketika air laut itu datang, dia menyapu bersih dan meninggalkan sebuah pemandangan yang indah yang dapat dijajaki lagi oleh tapak-tapak kaki selanjutnya. Bapak Mama hadirin sekalian, sebagai informasi bahwa setelah ini kita semua akan berjabat tangan. Di pintu itu sudah ada panitia yang berdiri. Dan kami undang Mama Pendeta bersama dengan Bapak Ketua Klasis dan semua yang ada, Majelis Klasis untuk ada di depan pintu. Kita akan ada dalam sayonara bersama, namun panitia menyediakan soto sebagai jamuan sayonara malam hari ini. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak dan Tuhan memberkati kita semua. Salam. Kita nyanyi Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Sambil bertepuk tangan, kita menyatakan bahwa kuasa Allah sudah dinyatakan di Jemaat Kalvari Venun. Dan kita akan bertemu lagi nanti di Fatu Kanutu bersama dengan Ibu Pendeta, Dika dan semua jemaat yang ada di sana. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Kita semua ada di pintu depan. Kita akan menyaksikan sesuatu yang sudah disiapkan oleh panitia. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah
dari Kalvari Venu. Jadi kami ada satu momen di luar yang ingin kami berikan kepada Bapak Mama sekalian. Makanya kami ajak untuk ada di beranda depan. Setelah panitia boleh berdiri di luar. Panitia di luar sehingga Bapak Mama langsung berjabat tangan, kita sama-sama menyaksikan di luar. Teman-teman panitia bergeser ke luar. Teman-teman panitia bergeser ke luar. Iya. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan yang selalu beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Satu, dua, tiga. Timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakanlah timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar Ya, Bapak Mama sekalian, di meja makan sudah tersedia soto hangat-hangat. Silakan menghampiri dan menikmati berkat Tuhan yang ada.